Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita update kembali terkait dengan perkembangan kasus dari meninggalnya seorang dosen di Semarang atas nama Dwi Nanda Linsya Levi berusia 35 tahun yang merupakan dosen hukum pidana di Universitas 17 Agustus Semarang atau UTAK. Kita sudah ketahui bahwa saksi kunci yang sekaligus dugaannya akan menjadi pelaku AKBP Basuki ini sudah menjalani sidang kode etik. Kemarin aku lihat hasil dari sidang kode etiknya, diputuskan bahwa AKBP Basuki yang seharusnya akan segera pensiun sekitar 2 tahun lagi, itu diberikan PTDH, yaitu adalah pemberhentian dengan tidak hormat. Keterangan dari Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto mengatakan bahwa pelanggarannya sudah termasuk berat. Ini adalah kesewenangan perilaku di masyarakat, yakni adalah tidur bersama perempuan yang belum dinikahi secara resmi. Dan perempuan tersebut adalah korban dari kasus ini. Tetapi kita masyarakat dan juga keluarga dari korban itu masih penasaran sebenarnya apa yang terjadi di malam hari itu di hari Senin 17 November 2025. Ada beberapa temuan-temuan baru yang sudah menjurus terkait dengan penyebab dan juga motif dari semua ini. Apakah ini sebuah kesengajaan atau ketidaksengajaan? Pertama, kalau kita dalami dari beberapa informasi yang terbaru adalah di sini ada statement yang disampaikan dari penyidik terkait dengan hasil otopsi, dikatakan bahwa jantung dari korban itu pecah karena aktivitas berlebihan. Kemudian pihak keluarga kuasa hukum tuh bertanya-tanya, kalau ada CCTV yang kita silangkan dengan data CCTV yang menunjukkan bahwa AKBP Basuki itu keluar masuk kamar di lantai 2 tersebut sekitar malam hari sampai dini hari, itu keluarnya paling nggak yang terhitung dari satu kamera CCTV itu sebanyak 5 kali dan terlihat panik. AKBP Basuki lebih dari 5 kali keluar dari kamar, panik, dan indikasinya jam 3 pagi, kondisi badan dari dosen Levi ini dalam kondisi yang sudah dingin. Nah, menjadi teka-teki lagi kan teman-teman, ada beberapa pertanyaan terkait dengan kenapa kok kondisi dari dosen Levi itu tidak berbusana. Misalnya ada jawaban dari AKBP Basuki dalam persidangan yang disampaikan dari Zainal Petir, kuasa hukum keluarga dari dosen ini, bahwa saya tidak tahu katanya kenapa kok tiba-tiba pada saat saya melihat Levi di kasur dan jatuh ke bawah, kok sudah dalam keadaan tidak mengenakan busana. Yang dia tahu menurut AKBP Basuki adalah saat dia mau tidur katanya pakai kaos dan celana training. Nah, ini kan satu hal yang cukup janggal karena statement dari AKBP Basuki ini cukup unik ya, tidak konsisten ya. Misalnya adalah terkait dengan, mohon maaf ya, perilaku kayak hubungan suami istri. Di awal-awal kejadian pemeriksaan, AKBP Basuki mengatakan dengan tegas, tidak betul saya ada hubungan spesial dengan korban atau melakukan hubungan suami istri. Tetapi ternyata dalam persidangan diketahui bahwa memang dia mengakui apakah ini sebuah keceplosan ataukah memang sudah pengen menyatakan kejujuran, memang mengakui adanya hubungan tersebut. Tetapi kita masih belum clear hubungan tersebut apakah terjadinya pada malam kejadian atau tidak. Nah, kalau kita sedikit flashback teman-teman, ini berhubungan dengan dugaan motif, akan berhubungan juga dengan pasal yang akan dikenakan, apakah spontanitas, ataukah kelalaian, atau jangan-jangan sudah direncanakan. Hukumannya akan sangat berbeda ya. Kalau yang spontanitas kan maksimal itu 15 tahun ya, tapi kalau direncanakan bisa seumur hidup. Tapi kalau kelalaian, mungkin hanya beberapa tahun, apapun kelalaian tersebut. Nah, ada keterangan dari pihak Rumah Sakit Telogorejo, Pekunden Semarang, yang mengatakan bahwa memang betul 2 hari sebelum hari Senin tersebut, hari naas dari kepergiannya almarhumah, memang dosen Levi itu pergi ke rumah sakit untuk melakukan pengecekan, bahkan juga sempat diinfus di sana. Bahkan di hari Minggu ada salah satu petugas dari rumah sakit yang harus menelpon dosen Levi untuk segera dirawat inap karena kondisinya itu sudah cukup parah, gula darahnya tinggi sekali, dan itu nggak bisa dilakukan perawatan di rumah, harus dilakukan perawatan yang intensif di rumah sakit. Tetapi apa yang terjadi pada hari Minggu tersebut, di mana diketahui AKBP Basuki juga yang
mengantarkan dosen Levi untuk berobat ke rumah sakit tersebut, tapi kok bukannya dirawat inap, tapi tetap dibawa pulang. Apakah itu adalah keinginan dari korban sendiri atau dugaannya karena tidak mendapatkan persetujuan dari AKBP Basuki? Nah, ini kan menjadi salah satu teka-teki juga waktu media meliput hasil persidangan nggak bisa diliput karena cuma pada saat keluar AKBP Basuki itu benar-benar menghindari wartawan. Kelihatan sekali dia kayak menutup diri lah wajah, tapi wartawan tetap berhasil merekam kedatangan atau keluarnya dari ruang sidang kode etik tersebut. Nah, dikatakan juga disampaikan di sini kan ada aktivitas yang berlebihan katanya. Nah, aktivitas yang berlebihan ini kan masyarakat tuh berpikir, apa sih aktivitas yang berlebihan tapi di malam hari? Tentang waktu kematian pun juga aku cari data-datanya dari dokter otopsi ataupun penyidik belum memberikan keterangan tersebut. Karena apa? Kalau penyebabnya dugaan besar adalah terkait dengan jantung yang pecah tadi. Tapi mengenai waktu kepergian dari almarhumah ini masih belum clear, aku belum menemukan datanya. Ini akan berhubungan dengan alibi dan juga penjelasan dari AKBP Basuki. Bener nggak? Karena kan dikatakan dia bilang bahwa pada saat mau tidur, kalau aku baca dari beberapa verbatim yang disampaikan di ruang persidangan, bahwa AKBP Basuki mengatakan dosen Levi itu kesulitan bernafas sejak pukul 000. Artinya sudah setelah 12 malam. Dia melihat bahwa mulutnya itu cengap-cengep atau tersengal-sengal nafasnya. Tapi di bawah tidur aja, dan dia melihat kan tidurnya katanya pakai celana training dan juga kaos tersebut, dan dia nggak tahu apa-apa, katanya jam 4 pagi ditemukan sudah nggak bernafas lagi. Nah, ini adalah bagian yang menurut aku harus dikonfirmasi dengan data otopsi mengenai penyebab kepergian dari dosen ini. Bener nggak nih kalau kita lihat dari kaku mayatnya, apakah ini beneran sekitar jam 3 pagi kah, jam 2 pagi kah? Cuman untuk data tersebut memang agak sulit ya teman-teman, karena kayak waktu kematian itu tidak bisa disimpulkan hasilnya adalah exactly jam berapa, menit ke berapa. Itu biasanya hanyalah perkiraan. Kalau perbedaannya antara 1 sampai 5 jam, itu nggak terlalu signifikan. Jadi harus dicari alat bukti yang lainnya berupa CCTV. Nah, keterangan dari Zainal Petri kan kuasa hukum keluarga Levi mengatakan ada CCTV yang menunjukkan bahwa AKBP Basuki itu bolak-balik keluar dari kamar kelihatan panik itu di jam berapa aja, yang katanya di atas 5 kali. Menurut aku itu yang bisa menjadi salah satu titik terang penyebab dan juga waktu kepergian dari korban. Dikatakan juga anehnya adalah, kan katanya kalau seandainya gitu ya, jam 4 pagi sudah ditemukan lagi nggak bernafas. Jam 4 pagi dibandingkan jarak yang dilaporkan, ini kita nggak tahu nih, dilaporkannya jam 5 kah, atau jam setengah 6 pagi kah, atau setengah 5, atau jam 8 pagi. Kalau aku tangkap dari berbagai sumber, aku baca semuanya di sini bahwa pertama, AKBP Basuki itu melaporkan dulu adalah ke petugas kostel tersebut. Setelah itu, baru dia itu konsultasi dengan rekannya sesama anggota polisi yang juga saat ini sedang dilakukan pendalaman. Dia ini berkonsultasi untuk laporannya seperti apa. Nah, reaksi inilah yang disoroti sama keluarga dari dosen Levi. Kenapa kamu bersama orang yang kamu sayangi pada saat dia membutuhkan bantuan, bukannya kamu itu sibuk memanggil ambulan buat dibawa ke rumah sakit, tapi malah kamu sibuk merangkai, memberikan keterangan yang aman seperti apa. Itu adalah salah satu gejala yang nggak bisa dipungkiri bahwa ada sesuatu hal yang disembunyikan. Makanya kalau kita hanya rely pada keterangan saksi dugaan pelaku atau saksi peristiwa ini, kunci ini, aku rasa kita nggak bakal mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya. Nah, dari temuan keluarga kan juga dikatakan bahwa AKBP Basuki ini, menurut Zainal Petir ya, kuasa hukum dari keluarga korban, sempat mengirimkan foto-foto ke salah satu kerabatnya dosen Levi. Bahkan juga ditemukan di lokasi TKP, kondisi dari korban itu kan mengeluarkan noda merah. Pertama itu kan di telinga, kemudian adalah di bagian pribadi sampai ke paha-paha. Itu kan yang linier dengan keterangan yang disampaikan dari sejumlah saksi yang melihat dikirimkan lewat WhatsApp yang tapi kemudian langsung menghilangkan. Nah, kemudian juga terkait dengan laporan tadi,
kan ditanya nih di persidangan, "Kenapa nih, kok Anda tidak langsung menelpon petugas medis untuk membantu dosen Levi?" Alasannya, kalau menurut AKBP Basuki, karena saya itu kelelahan, 2 hari nggak tidur, jadi saya nggak ngerti apa yang harus dilakukan. Apakah kalian percaya? Bagi aku sangat terlalu dipaksakan. Apalagi juga ngerti dunia hukum. Ditambah lagi kan kayak statement yang dikatakan bahwa tidak pernah melakukan hubungan suami istri, alasannya karena saya udah usia berapa, 56 tahun, sudah cukup sepuh, jadi saya udah nggak kepikiran seperti itu. Tapi kan ternyata dalam persidangan, keceplosan dugaannya disampaikan dari kuasa hukum bahwa ya AKBP Basuki mengakui hal tersebut. Ini dibuktikan dengan statement dari Kabid Humas Polda Jateng dilakukan PTDH, pemberhentian dengan tidak hormat karena alasannya adalah pelanggaran berat, tidur bersama perempuan yang belum dinikahi secara resmi. Tetapi dalam persidangan juga AKBP Basuki mengatakan beberapa poin yang katanya itu adalah sebagai pembelaannya. Pertama, aku tangkap di sini, mengatakan bahwa AKBP Basuki selama bertugas sebagai polisi, dia itu punya kinerja yang baik. Oke, ya wajar sih, karena kan jabatan terakhirnya juga cukup tinggi ya. Dari AKBP Basuki ini dikatakan juga istrinya dari AKBP Basuki katanya sudah memaafkan dan bersedia menerima kembali. Tapi ini tidak dipertimbangkan dari hakim di sidang ini dan tetap memberikan PTDH. Nah, terkait dengan salah satu petunjuk, kapan sebenarnya dosen Levi itu namanya dimasukkan dalam satu keluarga yang sama, kakak, karena di kartu keluarga tersebut kan AKBP Basuki beserta istri dan juga satu anak, ditambah lagi dengan dosen Levi yang kategorinya adalah lain-lain. Dikatakan itu alasannya karena saya itu kasihan saja sama dia. Karena saya dulu juga punya pengalaman serupa. Dulu katanya pernah tinggal di luar Jawa dan ada orang juga yang membantu saya memasukkan ke kakaknya. Jadi saya bisa merasakan bagaimana rasanya dibantu. Tetapi dengan keterangan ini juga banyak yang tidak percaya kalau hanya sekedar kasihan saja. Nah, kemudian terkait dengan kondisi dosen Levi sekarang, status perjuangan dari keluarga untuk kasus hukumnya seperti apa? Ini memang cukup berat ya teman-teman, karena kan dari AKBP Basuki sekarang di PTDH kan adalah dari sidang kode etiknya. Tetapi dengan kasus pidananya sendiri, ini masih belum clear apakah AKBP Basuki adalah orang yang menyebabkan kepergian dari korban secara sengaja atau tidak sengaja. Nah, sekarang kita bahas adalah terkait dengan dugaan dari masyarakat. Jatuhnya adalah spekulasi dengan temuan-temuan yang sudah kita bahas di sini, teman-teman. Jantungnya begitu, aktivitas di malam hari yang tidak yang luar biasa. Jadi ada beberapa dugaan. Salah satu dugaan yang paling banyak masyarakat dan keluarga ataupun juga orang-orang sekitar, dugaannya adalah bahwa AKBP Basuki itu memaksa dari korban untuk pulang dari rumah sakit untuk tidak melanjutkan rawat inapnya. Itu adalah dugaan yang pertama. Ditambah lagi ada aktivitas yang berlebihan di malam itu berkaitan kalau malam hari apakah olahraga atau mungkin seperti apa, dugaannya adalah berhubungan dengan yang orang dewasa. Dosen Levi mungkin mengkonsumsi hal-hal tertentu dengan kondisi yang sebenarnya itu lagi nggak baik-baik aja. Padahal kalau aku lihat dari beberapa sumber ya, di Google terutama, apa sih yang menyebabkan seorang wanita mengalami pecah jantung? Ternyata itu ada banyak sekali, ya kayak kondisi kesehatan, kemudian juga ada beberapa obat-obatan tertentu, tapi aku tidak mau menyampaikan apa saja itu, karena dari pihak penyidikan juga mengatakan yang akan memaparkan terkait dengan ada kandungan obat apa saja di tubuhnya korban, itu nanti akan disampaikan secara gamblang, karena yang baru disampaikan sekarang adalah tentang jantung pecah tersebut akibat aktivitas berlebihan di malam hari itu. Aku rasa sih kayaknya ada obat-obatan lain juga ya. Dan dengan tidak memakai baju, aku rasa kita sudah tahu lah puzzle-nya ini dugaannya adalah berhubungan dengan aktivitas orang dewasa. Dan kenapa juga dari AKBP Basuki pada saat keluar dari ruang sidang kayaknya menutup diri dari media, malu gitu kesannya, nggak mau ditatap, langsung kabur. Aku rasa ada kayak rasa malu juga di sini. Tapi menurut aku bukan tentang kita ngerasa lebih suci ya.
atau apapun itu adalah urusan dewasa menurut aku. Cuman adalah masalahnya apakah ada pidananya di sini. Karena dari keluarga, terus juga rekan kerja, dari Dwi Nanda Linsya Levi ini juga berjuang sekarang untuk menuntut keadilan atas kasus ini. Seandainya kalau tubuh manusia bisa bicara, aku rasa akan menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Semara. Sampai jumpa.